Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya sama Ibu di pelajaran ekonomi hari ini. Untuk hari ini, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Belum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Akhirnya ya kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir ya di bab 4 tentang struktur pasar. Ya, ini masih bagian dari KD 3.4 tentang pasar ya, materi yang terakhirnya. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajarannya kita nanti diskusi lagi ya. Jadi discovery learning nanti kita akan diskusi untuk membahas struktur pasar ya. Oke, kita mulai. Apa itu pasar? Coba Ibu tanya dulu ke kalian ya sebelum Ibu yang bahas. Kalau kalian dengar kata pasar, yang pertama kalian pikirkan itu apa? Kalau kalian dengar kata pasar, yang pertama Tempat belanja, penjual dan pembeli. Tempat ketemu penjual dan pembeli, tempat belanja. dagang, Tempat apa? belanja, Belanja, terus berdagang. dagang ya, betul ya. Jadi kalau kalian dengar pasar, pasti yang kepikirannya itu tempat ketemunya penjual gitu ya, penawaran, supply, dan tempat ketemu, penjual sama pembeli atau demand. Jadi ketemu di situ. Nah itu kalau konsep pasar secara tradisional. Nah kalau kalian lihat sekarang ya, pasar itu udah modern gitu. Penjual sama pembeli itu nggak harus ketemu ya, tapi sekarang pembeli sama penjual tetap bisa melakukan transaksi walaupun nggak ketemu. Makanya nanti adalah konsep pasar secara modern. Di sini nggak ketemu secara langsung gitu ya, tapi pakai media. Makanya sekarang ada yang namanya pasar online shop gitu ya. Nah, mungkin kita juga sebagai konsumen ya dari online shop itu beli barang nggak usah ketemu gitu. Makanya nanti pasar itu secara wujudnya itu ada dua. Ada pasar abstrak, ada pasar yang konkret. Yang konkret itu yang ketemu. Kalau abstrak ya kayak tadi yang online shop. Nah, pasar itu dalam perekonomian berperan sebagai sarana distribusi. Ya, bagaimana barang itu bisa sampai ke tangan konsumen itu kan di pasar ya tempatnya gitu. Kemudian sarana promosi. Promosi itu yang memperkenalkan produk kita. Kemudian ini harga keseimbangan gitu. Nah, minggu lalu kita bahas tentang harga keseimbangan ya. Ada yang masih ingat nggak rumusnya mencari harga keseimbangan itu gimana? Nah, ya. Yang QD sama dengan QS bukan Bu? QD sama dengan QS atau PD sama dengan? PD sama dengan PS. Oke ya. Ciri-ciri pasar, kalau kita lihat dari struktur itu nanti ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Ya, yang dilihat dari komoditas itu nanti ada pasar barang tuh pasar tradisional, pasar supermarket gitu. Ada pasar tenaga kerja itu kayak job fair gitu ya, job fair. Ada pasar uang itu lebih ke bank, ada pasar modal. Nah, yang hari ini kita lebih fokus ke ini, bahas yang struktur pasar yang bagian ini ya. Nah, pasar persaingan sempurna ini pasar yang sangat ideal gitu ya, sangat diharapkan dalam perekonomian gitu. Jadi pasar persaingan sempurna ini itu tuh jadi modelnya gitu ya dalam perekonomian tuh seharusnya pasar tuh seperti ini ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya dari pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau kelebihannya mah intinya kan tidak ada yang akan dibohongi gitu ya. Tapi kekurangannya mungkin inovasinya itu sangat sulit karena tadi barangnya itu homogen begitu ya. Oke, ini pasar persaingan tidak sempurna ya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu jenisnya banyak banget gitu ya. Ada pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa perusahaan. Ya, ada Pegadaian, ada Jarum, ada air mineral, ada aparatur seluler, ada mie instan dan deterjen. Menurut kalian, silakan kalian
siapkannya seperti biasa buku dan catatan bukunya sama pensil atau ballpoint-nya. Silahkan menurut kalian, pendapat kalian, perusahaan-perusahaan ini jenis pasarnya pasar apa? Ya, bisa monopoli, monopolistik, terus tadi apa? Oligopoli, monopsoni, silahkan. Menurut kalian ini jenis pasar apa? Pegadaian, jarum, air mineral, ini sebenarnya udah dijawab ya, nggak apa-apa. Operator seluler, mie instan, deterjen. Oke, kita masuk ke soal pertama ya. Itu tadi itu apa? Yang pertama tuh pegadaian. Monopoli, Bu. Monopoli atau oligopoli? Oligopoli. Oligopoli. Kita lihat ya, di Indonesia pegadaian itu kalian tahu kan ya pegadaian yang lambangnya timbangan? Ya, lambangnya timbangan mengatasi Warna hijau. yang warna hijau, mengatasi masalah tanpa masalah katanya gitu. Ya, itu masuk jenis pasar apa di Indonesia yang BUMN, artinya yang punya pemerintah itu memang cuman pegadaian yang hijau itu, yang mengatasi masalah tanpa masalah. Cuman satu itu punya pemerintah. Berarti kalau kayak gitu sifatnya monopoli. Ya, tapi sekarang itu dari beberapa bank itu punya jasa pegadaian gitu, dari beberapa bank gitu. Berarti kalau kayak gitu bergeser dari monopoli berarti jadi ke oligopoli ya, ke oligopoli karena sudah jadi beberapa perusahaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Paham ya? Oke, kalau paham berarti pembelajaran kita udah selesai nih. Bab 4 tuh udah beres, yang kemarin-kemarin tuh udah beres ya. Nanti pertemuan selanjutnya berarti kita tes evaluasi ya. Nah, Ibu ingatkan juga setelah pembelajaran ini seperti biasa kalian kerjakan post testnya ya. Jadi nanti Ibu share link kuisisnya, silahkan dikerjakan post testnya terkait hari ini tentang struktur pasar. Juga LKPD-nya dikerjakan yang bagian akhir. Ya, nanti Ibu bikin kantung tugasnya, kalian kumpulin di situ LKPD-nya. Sebelum diakhiri, Ibu minta satu orang dong untuk bacakan atau kasih kesimpulan deh. Hari ini kita belajar apa aja? Struktur pasar. Terus? Peran pasar. Terus apa lagi? Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya ya. Terus yang terakhir tentang pasar persaingan tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang tadi ya ada pasar monopoli lah, oligopoli gitu. Kemudian tadi ada monopsoni dan lain-lain ya. Jadi nanti silahkan kalau kalian masih penasaran sama materinya, Ibu share di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa akses. Kalau ada yang masih nggak paham boleh by WA ya seperti biasa. Sebelum Ibu tutup, pimpin doa dulu ya. Ya, teman-teman semua, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Buat kalian tetap semangat, jaga kesehatan, apalagi sebentar lagi mau UAS. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.